Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifawal Adam Mustafa dari kelas 2D. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai pengembangan platform pendaftaran siswa sebagai fasilitas pendaftaran sekolah di masa pandemi. Oke, tentang latar belakang dan gambaran umumnya. Tentang latar belakang dibuatnya aplikasi sistem ini karena wabah corona, virus disease 2019 COVID-19 yang melanda memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya sekolah dasar. Upaya untuk melawan COVID-19 adalah satunya social distancing, serta melakukan pembelajaran jarak jauh. Dengan kondisi demikian, ketika seorang akan mendaftar ke sekolah dasar harus datang ke sekolah masing-masing. Dengan kondisi permasalahan tersebut, perancangan platform pendaftaran siswa berbasis web sangat dibutuhkan untuk membantu pihak sekolah, calon siswa, ataupun orang tua. Next, tentang gambaran umumnya sendiri. Pada sistem ini akan memudahkan baik bagi pihak sekolah, calon siswa, dan orang tua lebih menghemat waktu, tenaga, serta dapat meminimalisir kesalahan yang sering terjadi, baik itu kesalahan dari pihak sekolah maupun calon pendaftar orang tua. Dan lebih penting, meminimalisirkan tertularnya COVID-19 karena platform ini tidak akan ada kerumunan untuk melakukan pendaftaran ke sekolah. Lalu apa sih tujuan dan manfaat dari platform yang telah kami kembangkan? Pertama adalah tujuannya yang diinginkan dicapai dari proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang platform pendaftaran sekolah siswa yang didesain lebih memudahkan sekolah, calon siswa, serta orang tua dalam melakukan proses pendaftaran siswa. Lalu, yang kedua, memudahkan calon siswa dan orang tua dalam mendapatkan informasi yang tepat dan akurat sebagai bahan pertimbangan. Lalu apa sih manfaatnya dari platform ini? Lalu manfaat yang dihasilkan dari pembuatan platform pendaftaran sekolah siswa yang berbasis website ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memberi fasilitas kepada sekolah, calon siswa, dan orang tua sebagai media untuk melakukan pendaftaran sekolah online. Lalu kedua, mengurangi waktu dan biaya untuk berpergian ke sekolah tujuan. Lalu yang ketiga, meningkatkan efektivitas dalam proses pendaftaran sekolah, dimulai dari pendaftaran, upload berkas, pemantauan, seleksi, hingga daftar ulang. Lalu next, apa sih jangkauan dan batasan kegiatan? Yang pertama, jangkauan pelaksanaan kegiatan. Dari jangkauannya sendiri, kegiatan proyek yang dilaksanakan dalam kegiatan ini akan menjangkau area-area pengembangan, baik secara fisik maupun konseptual, sebagaimana yang tercantum sebagai berikut. Yang pertama adalah segmentasi bertujuan terhadap sekolah, pelajar dari semua kalangan dan orang tua. Lalu kedua adalah desain aplikasi dan detail sistem dengan pertimbangan kelancaran sistem dan kenyamanan user. Lalu batasan pelaksanaan kegiatan. Batasan dari pembuatan platform pendaftaran sekolah siswa berbasis. Episode pertama kali adalah pelaksanakan pengembangan platform pendaftaran sekolah sendiri ini uh, uh, secara keseluruhan memakan biaya sampai 9.474.244. Ya. Pada batasan waktu dalam pengembangan platform ini, pendaftaran sekolah siswa berbasis website ini sampai hingga 1 tahun dengan SDM yang telah diselektif. Mungkin seperti itu dari batasan pelaksanaan kegiatan. Lalu dari alur kerja sistem. Yang pertama, kami mengumpulkan data sekolah, lalu mengumpulkan data pendaftar. Dari data sekolah yang dikumpulkan tadi, kami akan melakukan pengiriman data tersebut ke server. Lalu
mengumpulkan data daftar. Maksudnya itu adalah data siswa yang akan mendaftar, lalu kita sinkronkan ke dalam sebuah server. Lalu menampilkan konten ke sekolah, lalu dari result data dari server tadi bisa secara live, real time bisa dilihat oleh pendaftar. Lalu tentang fitur-fitur dari aplikasi platform sekolah yang kami buat. Yang pertama, deskripsi memberikan informasi pada tamu tanpa akun dan user. Lalu login dan register untuk memasukkan akun masing-masing ke user. Lalu kontak US, menghubungi admin jika membutuhkan bantuan. Dari fitur sendiri masih kami buat sederhana, masih belum terlalu spesifik karena kami membutuhkan waktu yang lumayan untuk membuat semua fitur yang banyak itu. Kami mengambil fitur yang yang paling penting saja. Lalu, apa sih fitur akun pendaftaran? Yang pertama, profil. Si user bisa mengisi data terlengkap dari siswa, lalu bisa mengupload berkas. Untuk melengkapi berkas, lalu si user bisa melihat pengumuman untuk melihat pengumuman siswa. Lalu, ketika si siswa itu sudah dilulus, tergantung sekolah itu apakah mengasih pembayaran. Jika ada sebuah pembayaran akan kami sediakan di platform ini dengan untuk daftar ulang. Next, lalu fitur akun untuk pihak sekolah. Pertama kali pihak sekolah ini mempunyai profil, memasukkan profil dari sekolah, lalu bisa melakukan pengumuman, lalu bisa melihat data pendaftaran dari user atau siswa, lalu bisa melakukan menerima konfirmasi dari pendaftaran ulang tersebut. Lalu tahap pelaksanaan. Di sini kami melakukan identifikasi masalah, bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami oleh masyarakat dalam pendaftaran sekolah, terutama selama masa pandemi. Identifikasi masalah dilakukan dengan cara mengamati kondisi sekitar dan melalui studi literatur dari sebagai sumber yang relevan sebagai berita dan artikel. Hasilnya diperoleh digunakan sebagai masalah yang hendak diselesaikan dengan cara menetapkan tujuan pada kegiatan ini. Lalu next, pengumpulan data. Untuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan masyarakat untuk mendaftarkan sekolah di masa pandemi, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi di lingkungan sekitar serta referensi dari jurnal dan buku yang membahas mengenai kasus kesulitan mendaftar di Indonesia. Mengumpulkan data diperlukan untuk desain atau rancangan awal dari aplikasi yang akan dibuat. Lalu, penyusunan konsep dan desain. Pada tahap ini ditentukan dari konsep dari aplikasi dan membuatkan desain rancangan awal dari aplikasi berdasarkan data-data yang diperoleh sebagai pedoman dalam pembuatan aplikasi. Pada tahap ini juga dituliskan alur jelasnya sistem mulai diregistrasi oleh pihak siswa maupun pihak admin sekolah. Dari use case diagram yang kami buat seperti ini. Untuk logiknya saya akan jelaskan. Yang pertama kali ini adalah seorang calon siswa. Calon siswa akan melakukan penyiapan. Dia bisa melakukan siswa file, menyiapkan file, lalu menambahkan formulir pendaftaran, lalu mengisi formulir pendaftaran, mengumpulkan file, melakukan registrasi, melakukan pembayaran. Ketika dia akan sudah melakukan skop ke logik melakukan pembayaran, dia berarti akan sudah diterima dan akan mendapatkan NISN. Lalu pembuatan aplikasi. Dari tahap pembuatan aplikasi, perubahan tahap realisasi, dari tahap penyusunan konsep dan desain. Pada tahap ini, dilakukan penulisan kode program sesuai dengan rancangan desain yang telah ditentukan. Penulisan kode program dilakukan dengan menggunakan alat bantu pemrograman. Untuk membuat aplikasinya, pendaftar online berbasis website berikut. Rincian tool yang kami gunakan sebagai berikut. Pertama kali kita language-nya kita bisa membuat menggunakan PHP, JavaScript, dan CSS.
Lalu kita web servernya kita menggunakan Apache, lalu database MySQL. Lalu tentang pengujian dan evaluasi. Di tahap ini kami melakukan pengujian dilakukan mengetahui kendala aplikasi dalam bentuk pengujian fungsionalitas, yaitu proses uji coba dari setiap fitur yang tersedia di dalam aplikasi. Lalu metode pengujian yang kami gunakan adalah black box testing, white box testing, serta wawancara maupun observasi pada user untuk memastikan bahwa aplikasi ini dapat digunakan bagi siswa SD, SMP, dan SMA untuk mendukung proses pendaftaran sekolah di kala pandemi COVID-19 ini. Lalu biaya dan jadwal kegiatan. Biaya dan kegiatan anggaran biaya yang kami gunakan sebagai berikut. Tentang pengeluaran, pertama kali adalah perlengkapan yang diperlukan sebesar Rp4.778.900. Lalu bahan habis pakai kami menggunakan Rp1.878.524. Lalu perjalanan kami membutuhkan dana sekitar Rp40.000 dan dana lain-lain Rp2.350.000. Dari total keseluruhan biaya kegiatan kami bisa mencapai Rp9.407.424. Lalu jadwal kegiatan. Rincian jadwal kegiatan disusun berdasarkan unit kegiatan seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan yang kami lakukan adalah analisis kebutuhan dan spesifikasi. Pada bulan pertama kami berfokus pada itu. Lalu kami di bulan kedua kami melakukan pemilihan output, tahap pengujian. Lalu bulan ketiga kami menjalankan tahap pengujian lagi, review hasil sampai bulan keempat. Lalu di bulan kelima kami melakukan tahap evaluasi. Dari presentasi mengenai aplikasi platform untuk pendaftaran kami adalah sebagai berikut ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.